Dalam kehidupan sosial, kita kerap terjebak dalam godaan untuk memanfaatkan kelemahan orang lain demi keuntungan pribadi, entah demi kekuasaan, kendali, atau sekadar kepuasan sesaat. Namun, mempermainkan kelemahan bukanlah tindakan tanpa konsekuensi. Ibarat menyalakan api kecil di tengah ladang kering, kita mungkin tidak menyadari bahwa percikan yang tampak jinak itu bisa berubah menjadi kobaran besar yang melahap segalanya, termasuk diri kita sendiri. Kelemahan seseorang seringkali tersembunyi di balik luka lama, rasa malu, atau kemarahan yang ditekan. Saat titik rapuh itu disentuh dengan niat manipulatif, bukan hanya luka yang terbuka kembali, tetapi juga potensi ledakan emosi yang tak terkendali. Kita mungkin mengira diri sedang bermain catur dengan pion yang mudah digerakkan, padahal bisa jadi kita sedang memicu kekuatan yang bahkan tidak dimengerti oleh pemiliknya sendiri. Dalam momen itu, kendali berpindah tangan, bukan lagi kita yang memegang papan, melainkan situasi yang menelan logika dan rencana. Maka, berhati-hatilah saat menjadikan kelemahan orang lain sebagai alat. Karena permainan yang diawali dengan licik bisa saja berakhir dengan bencana yang tak bisa diperbaiki. Dalam kisah klasik William Shakespeare, Othello, Iago, sang antagonis licik, memanipulasi kelemahan Othello, yaitu rasa tidak aman dan cemburu terhadap istrinya, Desdemona. Iago menyusun intrik yang halus namun mematikan, memanfaatkan ketidakpercayaan Othello terhadap dirinya sendiri dan status sosialnya sebagai orang luar. Dengan kata-kata penuh racun dan bisikan palsu, Iago berhasil menanam benih keraguan dalam hati Othello yang pada akhirnya berkembang menjadi amarah membabi buta. Namun, rencana Iago yang tampak begitu terkendali perlahan berubah menjadi bumerang. Ketika Othello membunuh Desdemona dan akhirnya menyadari kebenaran, tragedi pun pecah dan kematian menyusul. Iago pun tertangkap dan dihukum, menunjukkan bahwa mempermainkan kelemahan orang lain bukan hanya melukai targetnya, tetapi juga menghancurkan sang manipulator. Kisah ini menjadi peringatan abadi bahwa ketika kita menyentuh titik rapuh seseorang dengan niat jahat, kita membuka pintu bagi kekacauan yang bahkan tidak bisa kita kendalikan sendiri. Dalam permainan kekuasaan, kejernihan berpikir, dan kemampuan melihat beberapa langkah ke depan adalah kunci kemenangan. Seperti dalam permainan catur, pemain yang unggul bukanlah yang sekadar bereaksi pada langkah lawan, melainkan yang mampu mengantisipasi, menyusun strategi, dan mengatur papan permainan sedemikian rupa sehingga setiap langkah terlihat sebagai kebetulan, padahal sejatinya telah dirancang sejak lama. Dalam posisi ini, Anda menjadi seorang arsitek situasi, mengendalikan persepsi, mengatur alur interaksi, dan mengelola emosi pihak lain untuk mengarah pada hasil yang Anda inginkan. Salah satu alat yang paling sering digunakan dalam strategi ini adalah kelemahan orang lain, keraguan mereka, rasa takut, kesombongan, rasa bersalah, atau bahkan rasa cintanya. Memanfaatkan itu semua terasa sah-sah saja selama tujuannya adalah efisiensi dan kemenangan. Namun, disinilah letak jebakan paling berbahaya dari permainan kekuasaan. Ketika Anda menyentuh kelemahan seseorang, Anda tidak sedang menyentuh tombol logika, tetapi membuka pintu ke wilayah yang paling tidak stabil dalam diri manusia. Emosi terdalam yang bahkan mereka sendiri tidak sepenuhnya pahami atau kuasai. Kelemahan bukan sekadar celah untuk dimanfaatkan. Ia adalah simpul-simpul rumit dari luka masa lalu, trauma, dan identitas yang rapuh. Saat simpul itu disentuh, bahkan dengan niat yang paling halus sekalipun, Anda berisiko memicu reaksi berantai yang jauh dari prediksi. Emosi yang tersembunyi bisa meledak dengan kekuatan destruktif, mengacaukan jalannya permainan,
dan menjungkir balikkan semua perhitungan yang telah Anda buat. Manusia yang semula Anda anggap lemah bisa berubah menjadi sosok yang nekat, tak terkendali, bahkan berbahaya. Mereka yang biasanya bertindak rasional bisa menjadi impulsif, melakukan tindakan-tindakan liar yang tidak masuk akal dalam konteks permainan biasa. Ketika harga diri mereka diinjak, atau ketika Anda memancing rasa malu, iri, atau pengkhianatan, Anda tidak lagi berhadapan dengan pemain yang tunduk pada logika. Anda kini berhadapan dengan seseorang yang bertindak atas dasar rasa sakit, dan rasa sakit adalah bahan bakar paling kuat untuk kehancuran. Rencana Anda yang penuh presisi bisa runtuh hanya karena satu tindakan tidak rasional yang dilandasi oleh emosi yang Anda sendiri picu. Contoh semacam ini tak hanya ada dalam fiksi atau drama panggung. Dalam sejarah dan dunia nyata, berlimpah kisah tentang mereka yang merasa dipermainkan atau dipermalukan, kemudian melawan dengan cara-cara yang mengejutkan dan brutal. Kekuasaan yang dibangun di atas manipulasi kelemahan seringkali rapuh karena bertumpu pada ketidakstabilan psikologis. Pada akhirnya, Anda memang bisa mengendalikan situasi sementara, tapi tidak akan pernah benar-benar bisa mengendalikan reaksi emosional seseorang secara penuh. Maka dalam permainan kekuasaan yang tampaknya rasional, kita perlu memahami bahwa manusia tidak pernah sepenuhnya rasional. Tidak peduli seberapa cermat Anda merencanakan, jika Anda bermain-main dengan bagian paling rapuh dari jiwa seseorang, Anda sedang menabur angin yang bisa menjelma menjadi badai. Bijaknya bukan menghindari strategi, tetapi menyadari batasannya. Gunakan keunggulan Anda dalam berpikir ke depan untuk menciptakan ruang yang stabil dan memikat, bukan memancing kekacauan yang tak bisa Anda kendalikan. Karena dalam permainan yang terlalu berani memainkan emosi orang lain, seringkali sang pemainlah yang akhirnya menjadi korban permainannya sendiri. Dorong seseorang yang pemalu untuk bersuara lebih keras, dan Anda mungkin akan melihatnya berubah dari pribadi yang tertutup menjadi sosok yang menyerang tanpa kendali. Penuhi rasa laparnya akan pengakuan, dan Anda mungkin telah membuka keran yang tak bisa Anda tutup kembali. Dalam permainan kekuasaan, kelemahan seringkali tampak seperti tali yang mudah ditarik, namun Anda lupa bahwa di ujung tali itu ada sesuatu yang hidup, bernafas, terluka, dan berpotensi melawan. Ketika Anda mempermainkan sisi yang paling rapuh dari seseorang, seringkali terselip unsur emosional yang jauh lebih besar daripada yang bisa Anda ukur. Yang semula terlihat seperti ketundukan, bisa berubah menjadi ketergantungan obsesif. Yang semula tampak seperti keberanian yang Anda tanamkan, bisa berkembang menjadi pembangkangan yang liar dan tak terkendali. Salah satu contoh tragis yang mencerminkan prinsip ini terjadi dalam kisah nyata hubungan antara Jim Jones dan para pengikutnya di People's Temple. Jim Jones awalnya dikenal sebagai tokoh religius yang membangkitkan semangat mereka yang termarginalkan, kaum miskin, minoritas, mereka yang merasa tidak terlihat dan diabaikan oleh masyarakat arus utama. Ia merangkul mereka, memberikan rasa memiliki, pengakuan, bahkan mendorong mereka untuk menjadi bagian dari perubahan yang lebih besar. Namun, semakin ia memenuhi kebutuhan emosional pengikutnya akan makna, arah, dan identitas, semakin besar pula kekuasaan yang ia genggam. Ia memainkan ketergantungan emosional itu seolah-olah kendali mutlak berada di tangannya. Tapi kebutuhan manusia akan pemimpin dan rasa aman tidak pernah statis. Begitu telah dibentuk dan didorong melampaui batas, mereka menjadi pribadi yang siap menyerahkan segalanya, termasuk logika dan nyawa. Ketika Jim Jones memindahkan komunitasnya ke Jonestown di Guyana, ia tak lagi hanya memimpin,
Ia mengendalikan seluruh kehidupan para pengikutnya. Ketika kritik mulai muncul dan tekanan dari luar meningkat, Jones tidak mundur. Sebaliknya, ia melipat gandakan kendalinya, dan para pengikut yang telah begitu lama dimanja dengan kepastian emosional itu pun mengikuti dengan buta. Hingga pada puncaknya, 918 orang, termasuk anak-anak, mengakhiri hidup mereka dalam peristiwa bunuh diri massal tahun 1978 yang mengguncang dunia. Apa yang awalnya dimulai dari manipulasi kebutuhan emosi berakhir menjadi kehancuran total. Jim Jones mengira ia memiliki kendali absolut, padahal sebenarnya ia sedang duduk di atas bom, waktu psikologis yang meledak saat tak ada lagi ruang kompromi. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kelemahan emosional bukanlah bidang yang bisa dimainkan tanpa konsekuensi. Anda bukan sedang memegang tali boneka, tetapi menari bersama kekuatan yang bisa membelok ke arah mana saja. Semakin besar respons emosional yang Anda bangkitkan, rasa percaya, cinta, hormat, atau ketakutan, semakin besar pula energi yang Anda bangun dalam diri orang lain. Energi itu bisa saja diarahkan sesuai rencana Anda, tetapi ketika kondisi berubah, bisa juga berbalik menghantam Anda dengan kekuatan yang tak bisa Anda cegah. Oleh karena itu penting untuk menjaga batas antara strategi dan eksploitasi. Dalam permainan kekuasaan, sensasi kendali bisa sangat menggoda. Perasaan bahwa Anda bisa membentuk orang lain sesuai kehendak. Namun, permainan ini bukan tentang membangun ketergantungan, melainkan menciptakan posisi yang stabil di mana Anda tetap bisa memegang kendali rasional. Anda mengejar kekuasaan, sebuah posisi yang memungkinkan Anda memengaruhi arah dan hasil tanpa tenggelam dalam dramanya. Sensasi mengendalikan seseorang boleh jadi terasa memabukkan, tetapi begitu Anda kehilangan jarak dan membiarkan emosi mereka menjadi bahan bakar permainan Anda, maka Anda bukan lagi pengendali. Anda telah menjadi bagian dari kekacauan yang Anda ciptakan sendiri. Kisah Jonestown hanya satu dari sekian banyak peringatan dalam sejarah. Di dunia politik, hubungan interpersonal, dan bahkan organisasi modern, prinsip ini terus berlaku. Kendali atas orang lain adalah ilusi jika Anda tidak mengerti batas emosi yang Anda bangkitkan. Maka, kenalilah batasannya. Kekuatan sejati tidak datang dari kemampuan membentuk orang lain sesuai kehendak, tetapi dari kemampuan menahan diri saat Anda tahu bahwa satu langkah lebih jauh dapat membangunkan kekuatan yang tidak lagi bisa Anda arahkan.